Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Radar Semarang TV? Kita berjumpa kembali di obrolan asik tentang COVID bersama dengan saya Sulis SA. Ini adalah edisi kedua obrolan kita terkait dengan penanganan COVID-19 khususnya di Kota Semarang. Kita tahu pemirsa, di Kota Semarang sendiri klaster-klaster baru sempat bermunculan terkait penyebaran COVID-19. Ada klaster instansi pemerintah, perusahaan, kemudian klaster rumah makan bahkan, dan yang terakhir kemarin kita sempat wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, muncul klaster baru demo buruh yang beberapa waktu kemarin sempat muncul juga di Kota Semarang. Bagaimana dengan di lingkungan pendidikan sendiri? Kita sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Askabul Kafi, Mijen Kota Semarang, Bapak Kiai Haji Nahdilirin. Apa kabar Pak Yai? Sehat Pak Yai? Nih Pak Yai ini sibuk nih, kita ganggu waktunya melayani para santri. Kita tahu Pak Yai ini Ponpes Askabul Kafi ini adalah salah satu atau satu pondok pesantren di Kota Semarang yang sempat ditunjuk oleh Polrestabes Semarang menjadi pondok siaga candi hebat, ya, betul ya Pak, diresmikan langsung oleh Bapak Kapolrestabes Semarang. Nah, terkait dengan pasca ditunjuknya Ponpes Askabul Kafi sebagai Ponpes siaga candi hebat, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sampai saat ini Pak Kiai? Oh iya, itu setelah diresmikan atau di launching oleh Pak Kapolrestabes itu, terus kita tindak lanjuti sesuai dengan protokol kesehatan. Di antaranya setiap masuk itu harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, ya. Terus kemudian di sela-sela itu ketika dimasuk kelas juga kita pakai genap ganjil, absen genap ganjil, dalam arti sehingga ada 50% yang masuk. Jadi kalau katakanlah 34 per kelas itu jadi 17 yang masuk. Kemudian di hari kemudian nanti yang absen genap atau absen ganjilnya. Jadi seperti full ya? Iya, enggak. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan ada 50% itu. Jadi ini di setiap ruangan atau di depan ruangan kelas juga disediakan tempat cuci tangan dan sanitizer ya Pak Kiai ya. Kemudian pasca penunjukan tersebut, apakah ada tim khusus atau satgas khusus di lingkungan pondok pesantren ini Pak? Ya, itu ada. Jadi sudah terbentuk dari ketua sampai seksi-seksi yang lain. Itu setiap ada kasus-kasus seperti ada anak yang sakit, nanti langsung ditindaklanjuti ke pemeriksaan, terus periksa ke kesehatan, ke dokter dan sebagainya. Itu tugasnya Pak ya? Tugasnya langsung. Di samping itu setiap seminggu itu 3 kali itu disemprot dengan disinfektan itu. Jadi kelas-kelas, di ruangan-ruangan, di tempat-tempat yang sekiranya ada kerumunan-kerumunan seperti musola dan sebagainya. Itu. Khusus untuk fasilitasnya sendiri Pak ya, seperti tempat wudhu, kemudian ruang kelas, ada perbaikan khusus nggak Pak mensikapi perubahan atau ini apa kegiatan baru ini, new normal ini Pak di lingkungan pondok pesantren Pak? Ya, itu ada seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi tidak bergerombol-gerombol itu tidak, tapi harus ada selangan satu orang di selani itu, tidak langsung semuanya gerombol jadi satu, enggak. Itu kayak ada physical distancing ya kayak gitu. Pak Yai, kalau bicara soal tadi ada satgas ya, kemudian mereka juga bekerja secara khusus memantau penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Ada sanksi nggak yang diterapkan oleh dalam hal ini satgas kepada santri atau orang-orang yang beraktivitas di lingkungan pondok pesantren jika ketahuan ini tidak mematuhi protokol kesehatan? Ya, ada. Jadi seperti ini, seperti sanksi-sanksi yang lain, ketika ada pelanggaran, sanksi di kita itu adalah sanksi religi. Artinya seperti contoh, dia itu suruh berdiri mungkin setengah jam atau apa, nanti suruh baca kalimah-kalimah, thayyibah, dzikir dan sebagainya. Atau dia suruh sholat setengah jam atau bahkan 1 jam kalau pelanggaran. Kalau tentang COVID ini ya setengah jam lah disuruh sholat itu. Setengah jam? Iya.
30 menit di area depan asrama, depan sekolah itu. Di halaman, Pak? Di halaman. Di halaman? Iya. Wah, itu sanksinya, sanksi moral juga dilihatin teman-temannya, Pak. Iya, ya. Pernah ada yang dihukum seperti itu, Pak? Ya, ada. Jadi sehingga mereka sanksi moral terhadap teman-teman kan ada jera untuk teman-teman yang lain tidak melakukan seperti itu. Oke, kalau di masyarakat umum sanksinya ada yang disuruh nyapu, push up. Kalau di lingkungan pondok tetap sanksinya tetap berkaitan dengan kegiatan mereka sebagai santri ini, Pak Kiai ya. Kalau terkait dengan orang tua ini, Pak Kiai, adakah kekhawatiran orang tua santri ketika pembelajaran tatap muka ini dimulai ini, Pak? Oh, kalau justru wali santri itu malah menghendaki ya. Dari kemarin liburan sampai 3 bulan itu mereka sudah pusing untuk memikirkan anaknya. Karena sudah pegangan HP, pegangan motor, dia sudah tidak bisa mengendalikan. Akhirnya banyak yang request ke pesantren agar supaya sudah dimasukkan aja. Karena sudah di pesantren mereka sudah merasa aman, karena sudah terkendali di satu lingkungan komunitas itu. Ya, justru ini orang tua santri percaya sepenuhnya ya Pak ya, termasuk juga kesehatan putra-putri mereka ya Pak ya. Terkait dengan kunjungan, jam kunjungan, kemudian penerapan protokol kesehatan kepada orang tua santri yang mengunjungi putra-putri mereka di lingkungan pondok pesantren, seperti apa penerapannya Pak? Ya, kalau itu ketika wali santri masuk, itu mobilnya pun kita semprot pakai disinfektan itu. Jadi ada petugas khusus yang pakai APD. Jadi itu begitu masuk, terus kemudian kita pakai termogan juga, kita tes. Kalau suhunya melebihi dari 37 yang ditentukan itu sudah tidak boleh masuk. Itu hanya kayak gitu. Terus kemudian setelah itu juga harus cuci tangan, terus kasih apa itu disinfektan dan sebagainya itu. Bahkan saat waktu pengantaran putra-putri mereka belajar pertama kali juga diatur ya, kedatangannya Pak Kiai, hari kunjungannya biar tidak berjubel di lingkungan pondok. Pak Kiai, kalau kita sekarang kan ada ini apa, kampanyenya menghadapi atau melawan virus corona itu ada 3M, mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak. Sekarang ada tambahan lagi nih Pak Kiai, ini 3 utama, iman, aman, dan imun. Kalau untuk iman sudah nggak perlu diragukan lagi lah ya di lingkungan pondok pesantren. Sementara untuk aman sendiri terkait menerapkan 3M tadi, nah untuk imun sendiri, untuk peningkatan imunitas para santri sendiri, apa yang sudah diberikan oleh pondok Pak untuk meningkatkan imunitas para santri ini? Ya, ini di samping menu makanan juga kita tambah, terus dianjurkan untuk minum madu. Minum madu ya, jadi minimal sehari 1 kali itu harus minum madu. Jadi itu wajib gitu ya? Ya, kalau kita berpegang teguh pada hadis Nabi itu bahwa madu adalah sebagai obat segala penyakit. Nah itu terus kita pakai untuk itu, madu itu. Ini menarik, ini madu sebagai salah satu penangkal virus ya. Pak Kiai, kalau untuk kegiatan rapid test, swab, apakah sudah pernah dilakukan oleh pondok pesantren? Kalau masalah rapid test itu justru ketika awal masuk itu kita wajibkan untuk anak-anak itu harus rapid dulu. Jadi sudah kesini sudah bawa surat rapid itu. Iya. Pak Kiai, kalau kita tahu di lingkungan pondok pesantren ini kan santri setiap bertemu dengan Pak Kiai cium tangan ini. Ini dinilai atau berisiko juga ini penularan COVID-19 ini. Bagaimana dengan pondok pesantren Askabul Kahfi sendiri? Ya, kalau sekarang itu bahkan sudah ada tulisan itu. Sementara untuk COVID tidak boleh salaman dulu. Itu memang itu. Sudah ada, selama ini sudah ditempelkan ke mana-mana, ke dinding-dinding itu. Kalau Pak Kiai sendiri melihat bagaimana ini sejauh ini penanganan pemerintah terhadap penyebaran COVID-19 ini, Pak? Ya, kalau saya melihat dari media cetak maupun elektronik, karena sudah maksimal juga, artinya dari berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Dari mulai
rapid, mulai dari tempat-tempat saya lihat tuh di pasar dan sebagainya itu sudah dipakai tes termogan dan sebagainya, sudah kelihatannya. Sudah cukup bagus ya Pak ya. Tinggal ini doanya kita lah ya bersama. Terakhir ini Pak Kiai, khususnya untuk para santri dan pondok pesantren di seluruh tanah air, himbauan dan harapan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kiai Nahdlirin selama pandemi COVID-19 ini? Ya, kami harap semua pesantren yang ada ini ya kita ikutilah protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah, ya agar supaya kita menjaga untuk kondisi kesehatan santri-santri semuanya, agar supaya di dalam tahapan untuk taklim atau belajar itu bisa nyaman kalau suasana kondisi sehat. Pak Kiai, terkait dengan jogo santri, jogo kiai, kalau Pak Gubernur kan ada jogo tonggo ya. Kalau di lingkungan pondok pesantren jogo santri, jogo kiai. Nah, ini seperti apa Pak penerapannya Pak Kiai? Ya, jogo santri dalam arti ini santri tetap menjaga kewaspadaan dalam arti terutama di soal ini tentang COVID ini ya, artinya kita waspada dari tamu-tamu yang dari luar, dari ini, terutama anjuran kepada keamanan juga ke Satpam, ini sudah kita terapkan, jadi tidak sembarang orang harus bisa diizinkan masuk, harus ditanya secara detail dulu, jadi bagaimana keperluannya apa, maksudnya apa itu ya. Ini hanya kalau itu sudah lah baru kita seleksi juga, jadi tidak langsung begitu kita terima. Itu kalau ya itu jelas, kalau itu kan wajib cuci tangan. Pokoknya kita tes juga pakai termogan itu sudah setiap saat pasti. Sekalipun wali santri atau yang lain masuk tamu tetap kita tes dulu terus suruh ini cuci tangan. Ya, ini upaya untuk jogo Pak Kiai dan jogo santri ya. Baik Pak Kiai, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu ngobrol bersama dengan Radar Semarang TV terkait dengan penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren Askabul Kahfi. Tetap semangat, tetap sehat Pak Kiai. Demikian pemirsa Radar Semarang TV, ngobrol asik tentang COVID-19 di lingkungan pondok pesantren Askabul Kahfi bersama dengan Bapak Kiai Haji Nahdlirin. Jangan lupa untuk selalu ingat pesan Ibu untuk selalu menerapkan 3M, yakni wajib menjaga jarak, wajib menjauhi kerumunan, kemudian juga wajib memakai masker. Jangan lupa itu, serta wajib cuci tangan pakai sabun. Sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya ngobrol asik tentang COVID. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.